Dan nampaknya yang terkejut terheran-heran selanjutnya adalah pemain-pemain dari tim Secret dan juga Persija EVOS Red Face tumbang. Dan nampaknya ini akan menjadi 2v1 situation antara Jumper dan juga dua pemain dari tim Persija EVOS. Tetapi ingat, masih akan ada backup fire yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Secret. Jumper doing his job kali ini dengan sedikit HP bar-nya yang masih tersisa. Dia berhasil untuk ditumbangkan oleh The Last Man Standing dari tim Persija EVOS. Microboy ingin mengamankan eliminasi tersebut, tetapi apa daya, ada seorang Aboy yang menghentikan langkah Microboy. Aboy, anak Boyka. Dan ya, dari tim Secret pun mereka masih terus berupaya di situ merevive satu demi satu kids. Masih ada juga waktu untuk dibangkitkan karena ada 2,5 menit lah dari stage 4 yang harus mereka lakukan set. Ini dia La Bandera, tempat dari RRQ yang sudah touch, di mana bangkai-bangkai pesawat ataupun compound ini bakal menjadi tempat persinggahan mereka. Dan The Xavier yang lebih nyaman menurut gue, yang harus dikhawatirkan sih untuk RRQ next movementnya. Dan begitupun dari Box Gaming tadi yang sudah dilontarkan di utara circle, ditabrak lagi. PBI ini sebenarnya tim yang ngeselin sih Donan. Dia gak terlalu impeccable banget, tapi dia benar-benar membuyarkan setup formasi dan mengurangi player-player. Dan terlihat bagaimana Box Gaming akhirnya terpecahkan satu sama lain. Padahal tim ini gue prediksi dari El Azahar bisa controlling lah late game-nya. Kalau ngomong-ngomong soal PBE ya, mereka tuh kayak ngerecokin terus gitu loh. Iya, kayak nggak betul. takut banget, kayak lu siapa ya? Hah gitu di depan kita. Pokoknya semuanya kita libas dah, kita recokin. Sama seperti halnya mungkin dari tim RRQ dan juga Boom Esports yang akan ngerecokin satu sama lain. Nerpeko masih dalam keadaan knockdown. Untuk saat ini Boom Esports nampaknya tidak terlalu komit untuk masuk. Tetapi ternyata ada Asa yang kali ini memutus asa dari seorang Ponbit dan bahkan Yami pun juga tumbang. Dua pemain tumbang dari tim Boom Esports. Sementara itu Rezi harus hati-hati di atas sana karena dia juga terbukakan posisinya, tetapi masih ada backup yang akan dilakukan oleh dua pemain dari tim Boom Esports yang masih bisa bertahan. Yami dan juga Ponbit akan menjadi informan untuk dua pemain dari tim Boom Esports yang masih bisa bertahan, tetapi nampaknya seorang Rezi bakal langsung aja dipush oleh dua pemain dari tim RRQ dan nampaknya itu dia langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Sementara itu Voldemort sudah bisa melihat adanya The Last Man Standing dari tim Boom Esports, yaitu Boboho yang masih bisa bertahan di dalam sana, masih bisa melakukan last dance-nya sebelum bisa menghadapi pemain-pemain dari tim RRQ. Ya, masih terus berlanjut mereka melakukan team fight. Boboho pun masih bertahan, tapi ketahuan posisinya di situ. Jangan sampai dia merevive dari seorang Asa. Boboho. Ini RRQ gue masih, nah ini maju satu-satu kayak gini nih. Kok sabar dikit kok, biarin teman lo nge-revive dulu, lo baru masuk begitu aja. Jangan sampai kalah satu situasi dan akhirnya Boboho diambil sama US922. Ya, dari Genesis. Gue ngerti RRQ. Ini Eko, lo harus jalin komunikasi kok kalau lo mau maju kok. Sumpah. Sayang banget gue masih mikirin dengan WWCD tadi yang diambil Bacon sih. Gue masih belum bisa move on. Oke, tapi gue sudah bisa move on apalagi dengan terlihatnya Box Levi's sebagai The Last Man Standing untuk saat ini. Masih bisa menyelamatkan dirinya di dalam sana. Heal up terlebih dahulu untuk bisa mempertahankan placement point lebih maksimal lagi untuk tim Box. Tetapi apakah tim Secret akan membiarkan Box masih bisa bergelantungan di tengah sana? Karena nampaknya mereka tidak akan membiarkan hal tersebut untuk terjadi. Mereka terus-terusan memberikan pressure menuju ke arah seorang Levi's sebagai The Last Man Standing. Tetapi apa daya, karena memang Levi's seorang diri, tidak banyak coveran yang terjadi atau dimilikinya, dia langsung tereliminasi. Yes. Dan ya bagaimana kali ini dari Bigetron Red Villains. Mereka sedang melakukan upaya juga melakukan touchdown, tapi Satar tertangkap dari Stone. Dan Deus pun juga tertangkap oleh pemain dari DBD. Enggak, ternyata Tony K yang ngerecokin malah Vampire. Oh no. What the situation di sini, nggak bisa dikontrolling lagi oleh banyak tim. Dan Vampire memang juara untuk melihat satu sama lain, Geek. Mereka pun juga sulit ketika tahu depan-depan lawan mereka itu selalu dituntaskan oleh Vampire. Tony Squabs benar-benar nggak bisa terelakkan lagi. Mereka ngejar berapa poin? 12 poin lagi ya untuk ke poin ya? 12-13 lah. 12, oh ya. 12 poin. Ya. Sekarang mereka sudah kantongnya 5, 7 lagi. Aduh. Itu belum sama placement ya? Iya. Iya. Mereka kalau misalnya at least posisi 2 aja. 6. 2-6 kan? Iya.
6 tambah 5, 11. 11. Satu elim lagi. Satu elim lagi dan hashtag 2 ya. Iya. Selesai Sudah mereka. selesai. Bisa mendapatkan bonus weekly point yang paling maksimal yang sudah dipersiapkan oleh PMSL untuk saat ini. Tetapi nampaknya kita akan lihat terlebih dahulu fight-fight yang akan terjadi di bagian utara. Karena PBE nampaknya akan bertegur sapa sikut-sikutan oleh tim SLD. Satu pemain tumbang dari tim PBE. Sementara itu dari The Xavier pun juga sudah mulai menguntit keberadaan dari tim RRQ yang bergerak beriringan menggunakan vehicle dan nampaknya akan mencoba untuk menangkap satu persatu pemain-pemain dari tim The Xavier yang lagi-lagi diganggu juga oleh tim Genesis. Yes. Dan RRQ kali ini mereka sedang menghadapi ujian Chunin untuk melawan dari tim Xavier. Lamborghini di sebelah kiri Voldemort. Jangan terlalu terbuka lama-lama karena di sisi luar pun juga ada menyantap dari tim RRQ. Ini GE ngeselin banget cuy. Ngeselin banget. Lo itu cuma masuk grup. Gak masuk circle. W922 tahan dulu di situ. The Xavier harus dihantam dulu sama RRQ baru lo boleh ikutan cuy. Iya cuy, gimana dah cuy. Tetapi nampaknya masih akan terjadi keseruan karena dari tim Genesis juga sudah mulai dieliminasi satu persatu oleh tim RRQ. Masih bisa bertahan, Nerpeko juga dengan DBS Gamingnya berhasil untuk memulangkan beberapa pemain dari tim The Xavier dan dengan begitu hanya meninggalkan seorang Lamborghini seorang diri. Dan nampaknya ini akan menjadi last dance dari seorang Lamborghini. Sudah mulai dilemparkan granatnya, masih belum terlalu on point menuju ke arah pemain-pemain dari tim RRQ. Ini tinggal gimana finishingnya sih pemain-pemain dari tim RRQ and that's it. Tim The Xavier dipulangkan seutuhnya oleh RRQ. Yes, tinggal perlahan-lahan lagi aja, jangan usah terlalu terburu-buru. Tapi lihat apa yang dilakukan dari seorang Nerpeko ke arah tim dari PBE. Tapi GE ini benar-benar loh. Gemes ya? Gemes parah gua. Ini nggak ada yang juga apa yang ngintip-ngintip ke arah GE. Enak banget loh GE loh untuk membuka tembakan. Dan RRQ harus sabar dulu, tahan dulu, lo masih ada 20 detik dan fokus ke arah satu angle dulu. Menurut gua satu angle-nya memang ke arah PBS yang benar-benar terbuka. Yeah. Tapi lihat smoke yang dimiliki, nggak apa-apa pakai aja sekarang, yang penting lo bisa touchdown. Lengkungan tim yang warna kuning itu tuh nggak tahu siapa. Oh, di tim Secret. Ya, betul sekali tim Secret yang berada di bagian-bagian dalam pinggiran dari circle dan ini dia. Oh my lord, Genesis lagi-lagi mereka mempretelin satu persatu lawan yang ada di depan mata mereka tanpa ragu-ragu. Apalagi kali ini Arsa kelihatan banget, kebuka banget itu posisinya. Itu tinggal sisa sedikit banget HP yang dimiliki oleh seorang Asa. Tetapi nampaknya pertemuan antara tim FaZe Clan dan juga Geekslate ini juga nggak kalah serunya. Sudah terbuka satu sama lain posisi dari FaZe Clan dan juga Geekslate. Sementara itu Morman akan menjadi sneaky assassin untuk tim FaZe Clan yang akan menculik pemain-pemain dari tim Geekslate dari arah atas. Ya, at least Geek sih udah cukup selamat ya, dengan Mela nggak ada. Mela kalau bergerak itu dari tadi udah boyar itu. Kocar kacir pemain Geekslate. Tapi di satu titik yang sama semestinya Morman, kalau lo mendengar informasi di situ, selesai itu di satu titik bom 3 pemain dari Geekslate. Tapi ini GE nih, astagfirullah Asa, lo harus melawan satu demi satu pemain dari PB Ranking, tapi gagal karena ada G yang cukup sabar dengan lengkungan yang dia miliki untuk terus melihat pergerakan PB dan juga RRQ. Oke RRQ, kalau kali ini gue nggak marah karena memang hal yang sulit untuk dilakukan masuk ke dalam circle zone. Sulit banget cuy, apalagi 2 tim sekaligus yang recokin pergerakan mereka atau posisi mereka. Tapi kita kembali lagi ke arah FaZe Clan versus tim Geekslate untuk saat ini. Morman doing his job, mendumbangkan 2 pemain sekaligus dari tim Geekslate dan tampaknya langsung bisa diratakan 2 pemain tersebut. Hanya meninggalkan seorang Damgood di depan sana, bakalan berdansa dia dan juga akan menghadapi seorang Jimmy OP. Dan Damgood kali ini akan mempersiapkan jiwa raganya terlebih dahulu untuk bisa face to face melawan seorang Jimmy OP dengan DBS yang sudah siap banget dan that's it. Beberapa tappingan manja yang dilakukan oleh Jimmy OP berhasil untuk memulangkan last man standing tersebut. Yes. Masih berlanjut lagi bagaimana dari seorang Tony K sekarang. Dia ada di atas sisi tapi pelurunya habis. Dan juga squad pelurunya habis. Oh enggak, masih ada 75. Tapi itu peluru hijaunya sih kayaknya sih. Tapi nggak apa-apa, DVD Jimmy OP akhirnya lo punya waktu sesaat waktu untuk rehat, untuk napas. Dan Tony K akhirnya dibagi juga beberapa pelurunya. 13 doang. Hah? 13. Wah, kena kepala itu tadi. Kuang. Keras juga aim lo ya Sob. Lumayan tadi akhirnya langsung Tony K nggak berani lagi untuk pecicilan di atas sisi high ground.
Emang kuncinya adalah Los Leones sebelah kanan sih. Los Leones sebelah kanan ini tempat yang dimana ini kalau gue ingat sih tempat A1 dulu ngerecokin dari tim Bigetron atau mana lah di saat PMGC dulu. Tapi masih berlanjut lagi. Masih ada di controlling antara VP ataupun GE. Tapi ya, kalau misalnya VP tempatnya paling bagus. Tapi utility yang mereka punya pas-pasan. Gue nggak melihat juga smoke mereka berlebih. Apalagi peluru yang mereka punya. Karena apa? Dari jumlah total lawan, ini lebih dari yang harus mereka punya dari sekarang. Ngerti nggak lo? Iya, Misalnya kayak 40/75. At least mereka punya 40/120. Iya, karena dari tadi emang mereka kan tidak bergeming ya, bisa di situ-situ aja gitu loh posisinya. Walaupun mereka eliminasi, tetapi lawan-lawan yang dieliminasi itu yang jauh-jauh gitu di bawah. Jadi utility mereka, peluru mereka itu udah tergerus habis. Mau nggak mau mereka harus jalan untuk bisa mungkin ngeloot box, beberapa box yang mereka temukan lagi. Atau mungkin kali ini ada airdrop yang benar-benar menggugah selera nampaknya dari tim Vampire. Dan sudah terbukti juga dengan granat Nuzi. Itu apaan bos? Itu on point banget, menumbangkan seorang Owls yang memang sudah terendus, yang berada di dekat airdrop tersebut, dan that's it, Owls pun tumbang keluar dari game ini. Itu kayak gampang banget ya ngeliatnya ya. Padahal kalau di itu in game susah, tapi ya ini gue ngomongin kelasan PMSL, nanti giliran gue ngocehin ada tim-tim ataupun player yang main bomnya agak sembrono, nggak terima. Tapi emang kelasan PMSL mestinya emang kayak gitu. Itu terlihat oleh Nuzi. Jadi jangan sakit hati, jangan rage. Kalau misalnya nanti kena kritik permainan bomnya agak ngawur. Tapi lihat dari FaZe Clan, dia survive. Cukup berani dia untuk ke sisi tengah tapi gagal. Lihat, selesai Vampire. Wah. Dia membalap tim dari Void. Ya. Ini ngebalap Confirm. cuy, Confirm, karena apalagi mereka sekali ini at least posisi top 3 masih bertahan. Vampire, Udah deh. Genesis. Iya, mati deh. Gila cuy. SLD lagi. Terus masih berempat lagi cuy di atas sana. Udah dah. Balap Udah, lagi. Vampire, udah Tapi nggak apa-apa, Void. Lo adalah satu-satunya tim Indonesia yang bisa nyentuh angka 200. Congrats untuk Void, tetap perjalanan yang luar biasa. Minim experience, minim sekali untuk merasakan match internasional. Tapi Kenan, tapi Alpha, tapi dari Maxius, lapar, pembuktiannya hebat sekali. Begitupun dari Junks, gagal di Bigetron, gagal di MPX. Tapi untuk menjaga kestabilan emosional, kestabilan dari mentality anak-anak itu bisa terjaga 4 hari berturut-turut. Itu bukan hal yang mudah, 4 hari berturut-turut. Betul. Apalagi perlu diingat, kemarin tim Void itu adalah tim pertama yang menyentuh angka 100 poin kan? Pertama. Iya, tim pertama gitu. Menurut informasi dan juga data yang saya baca. Dan kita akan melanjutkan endgame kita. Game kali ini masih dengan SL di Shine Like Diamonds. Genesis yang benar-benar dibombardir oleh tim Vampire yang lagi on fire banget. Mereka mendapatkan refreshment dengan beberapa lootingan-lootingan tambahan juga. Dan dengan begitu mereka kayak, oke, kita percaya diri untuk bisa maju. Udah ada satu lagi yang tertumbangkan, kita maju aja. Apalagi kelihatan itu, oh my god, lengket banget, pedes banget. Tembakan dari Swaps, bom lo mana? Habis ya bomnya. Oke, nggak apa-apa. Lihat Nuzi loh di sebelah kanan, tapi lihat juga dari Parajin berhasil tadi mengambil 1 nyawa untuk poin tambahannya. Tapi lihat Nuzi tanpa ada ketakutan, tanpa ada keraguan, tidak gentar sama sekali, maju, komitmen. Emang tim Thailand nih kalau udah maju, lihat tapi mereka tetap mengirim 1 watchtower Tony di sebelah kiri. Ini yang luar biasanya. Dan hari ini juga Tony nggak mau ngasih kill buat temen-temennya. Ini udah jatah gue, ini pasti bisa diamankan. Dan enggak, Tony kayak kalah di situ aimnya. Tapi lihat backup Pink Fire dari 3 pemain Vampire yang lainnya berhasil mengantongi winner chicken dinner.